enggak. Orang tua support sistemnya lebih besar dibandingkan pacar tahu. Pacarnya kan cuman baru beberapa hari langsung. Nah, sama orang tuanya dibesarin, keluarin duit, ibunya taruh nyawa, lahirin. Gimana? Biar abang tambahin ya. Boleh. Nah, jadi masalah baik buruk ya, kita sering kali salah di sini. Kita mentang-mentang lihat di sisi pacaran ada baiknya, seolah-olah itu jadi boleh gitu kan. Padahal di dalam Islam yang menjadi barometer, yang menjadi tolok ukur itu bukan baik dan buruk, tapi halal dan haram. Nah, jadi kalau misalnya kita mencari kebaikan dalam pacaran, ada. Kebaikan dalam pacaran ada. Bisa membuat lebih semangat, ada support system, ada ayang. Siapa yang gak mau pacaran kalau misalnya dibolehkan ya? Saya kalau misalnya pacaran dibolehkan, saya nomor 1 orang paling pacaran. Si paling pacaran. Kalau pacaran dibolehin gitu. Saya orang nomor 1 paling pacaran. Saya suka pacaran kalau misalnya dibolehin ya. Siapa yang gak mau coba punya support system? Jadi karena apa? Karena barometer kita, tolok ukur kita itu halal haram, bukan baik buruk. Kalau kita cari kebaikan di pacaran ada kebaikan gitu loh. Nah, kalau misalnya kita cari keburukan juga ada gitu loh. Makanya bingung, kita pilih yang mana gitu loh. Makanya di dalam Islam ada syariat, ada yang mengatur gitu. Dalam syariat, laki-laki dan perempuan itu cuma boleh berinteraksi secara intens di dalam 4 hal. Contohnya, yang pertama ya, 4 hal tadi kan. Yang pertama dalam urusan kesehatan. Ini ada di dalam kitab Nizamul Ijtimai. Nanti kalau misalnya nggak percaya silahkan dicek. Dalam urusan kesehatan yang pertama, misalnya nanya, kamu dulu punya penyakit apa? Waktu kecil dulu mainnya ngapain gitu loh, atau ada kemana gitu loh, kenapa bisa sampai punya penyakit kayak gini? Itu kan intens, itu pertanyaan yang memang mendetail. Boleh, nggak ada masalah, karena itu urusan kesehatan. Nah, yang kedua dalam urusan pendidikan, intens di situ misalnya. Nanya pendidikan kamu dulu di mana gini segala macam. Nanti mau diikutkan kemana gitu loh. Jadi masih diperbolehkan di situ. Nanti misalnya ada kegiatan cewek dan cowok digabung tapi dipisah duduknya gitu loh. Nah, itu masih diperbolehkan. Yang ketiga itu dalam urusan peradilan. Misalnya dalam pengadilan misalnya kan harus ada yang menjadi saksi. Perempuan itu juga diperbolehkan jadi saksi, maka diperbolehkan di sini terjadi interaksi. Nah, dan yang terakhir dalam urusan jual beli. Nah, dalam urusan jual beli itu itu diperbolehkan gitu loh. Jadi dalam 4 hal ini kita diperbolehkan interaksi sama lawan jenis. Dan juga seperti yang dikatakan sama Bang Suharli 9, kita orang muslim ini terikat sama hukum syara ya. Kita terikat sama hukum syara. Makanya yang menjadi tolak ukur kita itu halal sama haram, bukan baik buruk. Kalau kita cari baiknya, pacaran baik. Kalau kita cari baiknya, merokok juga baik, bisa menenangkan. Kalau kita cari baiknya, minum alkohol juga baik, bisa menenangkan. Nah, sabu, narkoba bahkan baik, bisa menenangkan. Jadi jangan lihat tolak ukur barometer dalam Islam ini baik buruk, tapi halal haram gitu. Mudah-mudahan menjawab lah ya. Jadi jangan lihat lagi pacaran dari baik buruk, tapi dari halal haram. Islam dibolehin nggak hubungan gitu? Haram. Nah, itu bahaya kali kalau misalnya kita salah ngambil barometer. Misalnya kita mau ngukur bangunan yang panjangnya 100 meter, kita ambil meteran orang jahit pakaian. Orang meteran jahit pakaian itu kan beda, dia cuma 1,5 meter. Kita mau ngukur bangunan pakai itu ya nggak bisa. Bisa aja, cuman ya salah dan nggak presisi juga itu. Nah begitu. Jadi jangan salah barometer, kita harus benar. Mudah-mudahan menjawab lah ya, nggak jadi pusing karena agak cepat juga ngomongnya. Oh, Yusuf masih di Losmawi ya, alhamdulillah. Dan yang pastinya kan Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kasih kekuatan untuk hijrah. Ya. Memang nggak gampang. Amin. Jomblo itu nggak gampang ya. Nggak gampang kan yang jadi jomblo ya. Nggak gampang, serius nggak gampang. Kalau bisa tahan coba lo. Jadi kalau misalnya ditanya sama orang, jangan bilang kita jomblo karena nggak laku. Kita jomblo karena prinsip. Ya. Anjay. Sorry jomblo nggak laku 10 hari sih dapat 1 hari dapat 10 cewek bisa gampang. Dan itu nggak mau masalahnya. Masa kayak gini masa nggak laku ya? Bukan aja jelek kali kita kan? Nggak jelek kalinya kita kan? Sorry aja kalau Pak nggak bisa laku mah. Nggak, kita kan nggak jelek banget kan? Kalau dibilang jelek nggak jelek kali padahal. Bukan nggak laku, tapi nggak mau. Jujur. Ganteng ini masih nggak ada yang mau. Jujur ya nggak? Abang pernah ditembak sama cewek 3 kali Bukan untuk dibanggakan memang. Bukan untuk dibanggakan. 3 kali ditembak cewek.
Keren. 3 kali. Abang kan aktif di sekolah. Enggak, yang keren nih. Abang aktif di sekolah kan. Jadi bintang film di sekolah tuh. Ditembak 3 kali sama cewek, abang tolak. Aku nggak pacaran kak. Polos lah ya kan. Aku nggak pacaran. Makin teriak lah dia ya kan. Masih polos rupanya kan. Padahal mana ada polos, otaknya udah rusak nih. Abang bandit dulu soalnya. Sama aku juga. Ini kok jadi buka aib sendiri jadi ya kan. Tapi enggak, mudah-mudahan jadi pelajaran lah. Keren. Ini jadi banyak pelajaran insyaallah. Nah, kerennya itu kagetnya ya. Ini baru pertama kali saya dengar secara nyata nih cewek yang nembak cowok. Keren juga, elit. Antum pernah nembak cowok? Elit juga. Enggak, bukan itu. Saya baru dengar. Enggak, sebenarnya gini. Maksudnya begini ya. Tadi ngomong buat nih, saya baru dengar secara nyata nih dari Bang Ijal langsung, kan? Baru pertama kali ini si cewek nembak cowok gitu. Iya. Baru pertama kali saya lihat. Baru pertama kali. Elit juga cewek. Inilah yang namanya duduk hati ke hati gitu loh. Jadi nggak kayak satu merasa digurui gitu, nggak. Jadi saling bisa sama-sama belajar gitu kan. Inilah kayak ginilah tongkrongan anak muda harusnya gitu kan. Jadi kita kalau misalnya ketemu sama kawan kita yang masih buat maksiat, jangan langsung dijudge gitu kan. Kayak gini diajak ngobrol kayak gini, ketawa ketiwi kan, akhirnya nanti juga mereka bisa ngambil pelajaran di situ dari pengalaman kita gitu. Karena gaya dakwah abang dulu kayak gitu soalnya. Ngejas gitu. Kok kayak nggak efektif gitu, orang malah makin menjauh gitu. Tapi kalau kita curhat masuk ke hati-hati. Memang nampak sih kalau orang baru belajar agama. Orang baru belajar agama nampak itu. Kayak ini apa? Kayak ngejas itu baru belajar itu. Coba perhatikan aja. Langsung, oh ini nggak boleh dalam Islam, itu nggak boleh. Memang nggak boleh, tapi harus tahu kapan bilang nggak boleh, kapan nggak boleh gitu. Jangan tiba-tiba datang bilang nggak boleh gitu. Orang yang mau belajar nanti jadi trauma. Makanya ada kata-kata bagus kan. Soalnya kan kalau misalkan secara pengalaman ya. Secara apa? Kalau secara pengalaman, saya ngerosting. Serius, ngerosting. Ini efek-efek bandel pas dulu ini sering ngerosting ya, masih ada sekarang ini. Maksudnya kayak kata sih otak aku gimana kan. Itulah, tapi gitu, bagus kan, maksudnya ada kebencian ya sama kemaksiatan, ada kebencian bagus. Cuman itu cukup di hati aja, jangan sampai kita judge ke orang itu. Nanti sakit hati dia, kita dosa gitu. Karena orang yang maksiat ini bisa suatu ketika dia bisa berubah juga gitu. Bahkan dia bisa lebih baik dari kita nanti gitu. Oke, hati-hati juga. Kadang-kadang kita mentang-mentang pacaran tak kabur gitu kan, sombong gitu loh, merasa paling memang bisa jaga nafsu gitu loh. Padahal ya belum pas sudah kabur udah ujuk ya, ujung-ujung diuji juga kan. Iya. Nggak boleh gitu. Ngeri. Malu sendiri kita ngomong orang. Jangan begini, jangan begini. Bisa kita malah ngaku ngeri gitu. Iya, itulah Allah uji kita. Oke, aman. Lanjut. Makanya jangan sampailah pernah meremehkan orang lah dalam kemaksiatan dia gitu kan. Takutnya apa? Takutnya Allah nguji kita nanti dengan kemaksiatan yang sama gitu loh. Dan Allah melakukan itu supaya mau ngasih tahu kita bahwasanya kita nggak jauh lebih buruk dari dia gitu loh. Nggak jauh lebih busuk dari dia gitu. Ngeri kali itu. Mudah-mudahan nggak usah pacaran sampai nikah ya. Jangan tergoda ya. Amin. Karena apa? Kalau antum nggak pernah pacaran, nggak mau pacaran, itu ada aja datang nanti itu godaan tuh. Entah itu mulai dari orang yang nembak antum. Ya. Karena abang semenjak nggak mau pacaran udah ditembak sama cewek 3 kali. Bukan mau sombong. Semenjak nggak pacaran, semenjak memutusin buat nggak mau pacaran, 3 kali ditembak sama cewek. Dulu nggak ada. Dulu malah abang yang nembak cewek dulu. Ini bilang abang bukan maksud lebih tua ya, tapi karena memang nama username-nya Bang Eja ya. Bukan karena lebih tua ya. Masih muda nih. Masih 17 tahun. Percaya 17 tahun? Yes. Saya percaya aku yang 17 tahun kan. Aku yang 17 tahun.
Mudah-mudahan abang yang banyak udah 20 nih. mudah-mudahan kejawab lah buat Akhi Landro ya, yang mungkin masih memiliki hubungan walaupun LDR, bisalah hijrah ini. Ini momentum terbaik loh untuk berubah loh, bulan puasa ini. Bulan puasa kebaikan dilipat gandakan, keburukan juga dilipat gandakan gitu. Jadi hati-hati kalau mau buat dosa, mikir berkali-kali lah. Menang ujian selalu ada usianya bang. Memang lagi masa muda ini memang segala ujian datang tuh. Emang. Wahai anak-anak muda sekalian, jangan kamu sedih hati. Kalau anak muda kayak kita gini memang ujiannya pertama di syahwat itu. Anak muda ya. Kalau misalnya udah nikah nanti, ujiannya di mana? Di ekonomi nanti itu. Di keuangan. Makanya banyak orang yang udah ekonomi, serius, ekonomi itu tertekan, akhirnya apa? Kemaksiatannya beda lagi gitu loh. Syahwatnya kan udah selesai nih sama istrinya. Kemaksiatannya beda lagi. Di bagian apa? Ngambil riba dia gitu. Jadi udah selesai masalah syahwatnya nih. Korupsi lah. Ngambil riba, korupsi kan yang apalah. Jadi selesai satu masalah lain dapat ya. Makanya betul kata Bang Suharli ini, memang ada masalah. Ada masalah. Ada masanya. Udah masakan di usia sekian, udah ekonomi ujung-ujungnya, pejabat politik, segala macam, beda-beda, macam-macam tahap-tahap. Nah, kita anak-anak muda ini bukan maksud apa ya, kita ingat. Ini anak muda ini walaupun kita ujian berat, tapi insya Allah apabila kita bisa melalui semuanya, ya kembali pada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, Allah tidak akan pernah menguji seorang hambanya melakukan sesuai kemampuannya. Nah, Allah menguji Anda karena Anda mampu melakukannya. Karena Allah tahu. Udah bisa melakukannya, udah bisa melakukannya. Karena Allah tahu kita sanggup gitu ya. Allah sanggup. Allah jadi saya, kamu sanggup, masa kamu nggak bisa aja gitu kan? Gitu. Mungkin Allah setega itu setelah umur sekian yang harus diuji dengan hanya sekedar syahwat, ujian itu sampai segini. Mungkin Allah kasih itu. Nah, kita kan Allah sudah menjamin bahwasannya akan ada salah satu kita nih anak-anak muda ya, tentunya yang termasuk dari berbagai golongan di permasalahan yang termasuk golongannya umat Rasulullah ya kan. Nah, sebenarnya kita anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Nah, tumbuh dalam kesabaran, sabar ada 3, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, kita sekarang masih di sini kita nih. Nah, meninggalkan maksiat. Terus balik sesuatunya ini nih, susah untuk meninggalkan. Udah selesai, udah lulus ini, takwa. Susah takwanya ini, cobaan, ujian. Katakanlah gempa, katakanlah ini, katakanlah cobaan ekonomi, macam-macam. Udah bisa sahur nih. Sahur. Di sini sahurnya jam 3:10. Jam 3:10 ya. Baru masak proses ya. Di Aceh sahurnya imsaknya jam 5. Besok jam 5. Jauh kali perbedaannya memang. Makin ke timur sana makin cepat ya. Ke timur apa ke barat? Iya. Ke barat ya? Ke barat guys. Iya, ke barat. Iya, Indonesia barat. Makin ke barat makin cepat. Tahu-tahu besok matahari terbit di timur. Kalau di pondokku terbit di timur, terbit di barat. Mau tobat lagi. Tidak banget itu bang. Agak jauh ya bang ya. Tobat nggak bisa lagi. Karena yang ditakutin itu bukan matahari terbit dari barat. Yang kita takutin besok pagi kita nggak bangun lagi gitu loh. Nah itu ngerti. Udah innalillah. Ya syukur katakan kita bangunnya apa ditanya apa malaikat kita bisa jawab.
Ya. kalau nggak bisa ya nggak masalah. Serem ya. Ngeri ya. Kenapa kita takut mati coba kira-kira? Serem banget. Takut mati. Sebenarnya bukan takut matinya, tapi kalau saya kalau masalah untuk mati, katakanlah ini kita memandang dari sisi duniawi ya, belum sempat membagikan orang tua, belum bisa mengumrohkan, menghajikan orang tua, sisi dunia nih. Terus cita-cita begitu tergapai, belum punya istri, punya anak. Siap. Okay. Aku masih terlalu muda untuk mati. Aku pengen kawin dulu sebelum mati gitu. Nah, sisi akhirat, jangan sisi alam kubur ya, akhiratnya yaitu alam kuburnya kondisi gimana. Ya syukur-syukur kalau bisa menjawab lah gitu. Cuman ya mungkin katakanlah saya mati, katakanlah saya dapat rahmat insyaallah, amin. Dapat rahmat ketika matinya, dapat nikmat kubur. Sempat mikir gimana nasib keluarga saya. Saya takutnya orang tua saya, keluarga saya nggak seberuntung saya. Itu ya saya mungkin yang seperti kepikiran. Nah, ini lagi siap-siap sebenarnya lagi coba lah usaha peran dari bawah nih buat menyiapkan ilmu, terus kita bantu orang tua, menyebagikan orang tua salah kita benerinnya lewat orang yang jadi kita ambil jadi orang lain tuh masih orang tua kita, kadang kita nggak boleh sedih anak menjadikan orang tua kita, harus cari sederajat lebih bagus bagi orang kita. Pertama khususnya nih adik saya perempuan, auratnya belum tertutup secara sempurna ya, segala macam pernah pacaran ya macam. Nah ini yang saya khawatirin, karena ada beban sebagai anak laki pertama, adiknya perempuan semua. Ada beban itu beban banget. Itu ujian yang berat. itu berat. Punya adik cewek banyak, ujian yang berat itu. Berat banget. Khususnya nih di keluarga kakek saya nih, kakek perempuan semua. Seumpama Bang Eja pernah ke bioskop nih, Bang Eja misalkan nih pernah nggak nih Bang Eja lihat video ya anak-anak muda, film anak muda namanya judulnya Nakal. Nah, salah satunya dia yang ini sepupu saya perempuan. Nah itu kan bukan apa segala macam, ya Allah beban banget bagi orang tuanya. Asli itu beban. Udah kan sepupu saya orang tuanya nih om saya, kakaknya ibu saja, berarti kuat dong kan. Dewasanya itu ya 2 istri, anak ketiga dari istri pertama, 1 perempuan paling gede, sisanya laki-laki semua dari kecil. Nah udah ya gimana tanggung jawabnya kan berat banget. Nah ayahnya si sepupu saya ini, wak saya ini minta bantuan saya, nasihatin ke si sepupu saya itu. Katakan namanya Cek namanya Cek. Angga kamu tolong nasihatin si Cek itu ya udah ya gimana caranya saya bingung, karena emang dia orangnya ada keras kepala gitu kan, pergaulan sama cowok ngefat ya Allah. berat yang 3 aja belum selesai. Ini 1 lagi nambah gede. Memang punya keluarga atau saudara cewek itu tantangan tersendiri gitu. Makanya perlu dibuat terbiasa dari kecil kan. Jadi sebenarnya itu kebiasaan, habit ya. Misalnya ketika ada anak kecil yang memang dia dari kecil diajarin jangan dekat-dekat sama laki, bukan mahram. Nanti ketika dewasa dia terbiasa itu. Contoh anak kecil ketika dari bayi dibiasakan pakai hijab, dia bakalan terbiasa nanti kan. Begitu gede ketika buka hijab kayak telanjang rasanya gitu. Malu dia gitu. Sebenarnya itu kebiasaan tuh. Kalau misalnya dari kecil nggak dididik, besar susah didiknya itu. Sama kayak kata pepatah kan, melukis di atas belajar waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Belajar ketika dewasa ibarat mengukir di atas air, kan susah. Makanya anak kecil itu kalau nggak dibiasakan dari kecil kita didik, kita biasakan mereka untuk taat sama syariat, taat berhijab misalnya bagi yang cewek, untuk nggak dekat-dekat sama laki-laki kalau nggak ada kepentingan. Ya ketika dia besar ya dia nggak bakalan ngelakuin itu kalau nggak dibiasakan dari kecil kan. Makanya nih
contoh-contoh yang ada sekarang sebenarnya jadi pelajaran untuk kita nanti ketika punya keluarga kan. Oh, keluargaku kayak gini sekarang, yang buruk-buruknya kayak gini, yang baik-baiknya ambil, yang buruk-buruknya tinggalin. Dibuat apa namanya, resolusi untuk perbaikan keluarga kita ke depan. Jadi sebenarnya keluarga kita sekarang ini, ayah kita, ibu kita, itu pelajaran bagi kita untuk membentuk keluarga di depan nanti, keluarga kita ke depan. Apa yang kira-kira kurang dari keluarga kita sekarang itu kita perbaiki gitu. Biasakan. Memang kalau masalah cerita, abang-abang tuh dilahirin bukan dari keluarga yang agamis. Sedih kali memang. Bukan dari keluarga yang agamis. Jadi memang kayak ngawang-ngawang dulu. Jadi alhamdulillah semenjak pindah ke Aceh gitu kan. Walaupun memang Aceh ini nggak sepenuhnya terapkan syariat Islam, tapi walaupun nggak sepenuhnya terapkan syariat Islam, sedikit diterapkan, udah nampak gitu loh rahmatnya ke orang-orang gitu kan. Semenjak pindah ke Aceh alhamdulillah, itu abang udah mulai bisa ngaji. Dulu waktu sebelum tinggal di Aceh nggak bisa ngaji, baca Quran aja terbata-bata gitu. Ya Allah, malu sendiri jadinya. Sebelum tinggal di Aceh itu baca Quran masih terbata-bata. Sebelumnya emang di mana bang? Sebelumnya dulu di Kisaran, kota Kisaran, Sumatera Utara. Di sana kalau pacaran bebas. Sumatera Utara. Di sana kalau pacaran bebas, pergaulan bebas. Ya minimal kalau orang pacaran itu ya udah pernah ciuman. Ya, dari kalau udah pacaran. Agak geli serius, agak geli. Makanya abang bersyukur juga cepat pindah ke Aceh kan. Jadi terhindar dari dosa-dosa itu. Memang banyak kali lah memang Aceh walaupun nggak sepenuhnya diterapkan syariat Islam, tapi rahmatnya kerasa gitu loh. Apalagi kalau misalnya diterapkan sepenuhnya gitu kan. Tapi harapan kita ya jangan cuma di Aceh aja gitu, tapi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu kan. Supaya rahmatnya itu kafah. Aceh. Gitu. Karena kalau kita cuma menerapkan kalau cuma nerapin di Aceh doang, ya nggak rahmat namanya, nggak rahmatan kita alamin. Iya itu. Aceh kan bagian dari permulaan penerapan syariat itu kan di Indonesia, permulaan. Tapi kalau di luar permulaan aja kan banyak. Kalau di luar terkenal kan Aceh ini kan syariat Islam kan. Luar biasa syariat Islam. Saya pun sempat pengen pindah ke Aceh bang. Sempat pengen pindah ke Aceh sih. Pemikiran abang gitu juga dulu waktu sebelum pindah ke Aceh. Ke Aceh ini nggak ada yang pacaran ya kan. Orang ustadz semua orang gitu. Rupanya sampai sini banyak yang pacaran masih. Sampai sini banyak juga yang main judi. Pusing kepala bang nih. Mana tempat yang betul-betul nggak ada yang kayak gitu loh. Ternyata ya gitu loh. Memang nggak sempurna diterapkan syariat Islam di sini. Makanya masih ada kayak gitu kan. Tapi walaupun nggak sempurna diterapkan, cuma sekian persen yang diterapkan, tetap kerasa rahmatnya gitu kan. Pokoknya kalau ke Aceh kita jarang lah, kita nggak pernah ngelihat orang buka aurat, itu nggak pernah. Kalau pakaian ketat mungkin masih banyak ya. Cuman kalau sampai dia buka aurat, nggak pakai hijab, nggak pernah, jarang. Ada. Itu paling adanya di perkampungan kan, orang yang di teras-teras itu. Cewek-cewek pun aneh. Keluar rumah pakai hijab, di teras rumah nggak pakai. Seolah-olah keluar rumah aja yang wajib pakai hijab. Pusing gitu. Ada juga yang pakai hijab. Kalau di Cirebon rambutnya keluar. Aduh. Pusing. Iya kelihatan. Banyak itu kayak gitu. Ada yang kayak sini, ada yang di belakangnya. Ada yang rambutnya berekor ke belakang itu. Pakai hijab cuma rambutnya kelihatan di belakang. Iya. Mentang-mentang baru di. Jadi hijab ini konsep yang saya lihat tuh hijab yang kayaknya gitu agak aneh katanya. Nah kayak gini. Nah segini nih hijabnya dia nih. Rambutnya dibiarin panjang segini, sebokong ada dia rambutnya. Ini giniin. Tapi rambut belakangnya nih. Nah batas hijab belakangnya cuma segini doang. Belakang leher. Aneh katanya tuh. Aneh. Jadi santren bisa. Jadinya ngebungkus ya kan? Ngebungkus ya. Nah ini nih ada nih salah satu momen yang bikin beberapa masyarakat saya tuh cengkel, sejauh mengkel lah. Nah itu waktu itu ada acara semasing itu. Waktu itu baru selesai terpuruk dari COVID-19 2021 bulan pokoknya adalah. Nah situ ada acara di Indonesia tuh peresmian terbitnya aplikasi NU Chat. Nah versi NU gitu lah. Nah
itu saya lihat. Nah, untuk saya acara nih, nah tamu-tamu yang diundang oleh masyaikh secara khusus yang duduk di aula utama. Nah, ada tuh perempuan yang bikin bisa jengkel karena ini menghilangkan hafalan para anak-anak gitu. Apa ya? Dia pakai baju yang sepakat sama celana tuh, sepatutnya bercelana tapi rok, cuma sepaha doang dia. Jadi paha bagian bawah sampai ke ujung kakinya ini dia kelihatan semua. Nah, untuk bajunya segini doang dia. Ini segini ini agak sini bagian tadi jengkel. Rambutnya rada pirang kayak orang habis apa dibakar. Malu sama ini, sama biarawati. Malu. Biarawati itu bajunya syar'i kali loh, ketutup semua itu. Masalahnya kafir aja. Kalau nggak kafir udah dinikahin. Syar'i kali bajunya gitu, luar biasa. Malah kita yang betul-betul muslim, Islam ya muslimah, bajunya kayak gitu. Ngelek sih ini ya, enggak ngelek. Persoalan apa dari segi penerapan sistem syariat Islam ya kan, melihat dari kota Cirebon juga belum ini. Cirebon ini panen yang namanya jadi geng motor dari geng motor. Beberapa kasus waktu itu terakhir kali saya lihat kelas 6 SD baru kelas 6 SD saya lihat di dekat sekolah saya nih ada bekas darah. Pas tanya keluarga ternyata kan katakanlah hari Kamis lah, katakanlah hari Kamis. Jadi itu malam Kamis ya, sekitar jam setengah 12-an katanya. Setengah 12-an ada orang ngumpul katanya geng motor. Nah, ada nih teman saya yang dulunya pernah tuh masuk geng motor apa gitu, karena mau reker apa gitu, merah putih biru gitu. Nah, ada tuh itu katanya ketua geng motor apa, katanya nggak ngerti ketua geng motor apa, katanya dibacok kan, jadi bacok mati sih. Terus nggak tahu dia berbuat masalah apa, perempuan tak apa sih aja nggak ngerti sih, inget. Nah, ada lagi masalah tawuran gitu kan, anak SMP katanya dia Kalindestrut. Terus dia ya di sini juga Kalindestrut, ada yang juga yang di sini juga sering itu. Ngeri dah. Kita perasaan kita SMP nggak sebrutal itu dulu ya. Sekarang aja makin aneh. Iya. SMP saya paling maling ya bolos ngerokok, ngerosting. Udah. Sekarang bolos ngerokok ngerosting udah itu paling parah. Pengaruh ini pengaruh media ya. Banget. Medianya itu. Pengaruh media luar biasa itu. Kayak mungkin dia ngerasa kalau dia tawuran itu dia keras jagoan, gagah pemberani. Padahal kalau itu ngerasa paling ini. Padahal kalau dilihat dari daripada nanti lu mati pas tawuran. Nah, mati lu itu memperjuangkan nama apa? Itu ya sih. Itu dia memperjuangkan apa? Nggak ada syahid. Mereka nggak mikir sampai situ karena masih labil kan, masih SMP loh. Iya. Tapi nih ada nih Kang. Ada nih Pak. Anak SMP mana itu di Cirebon. Kabupaten dari mana itu Pak? Ada anak ditangkap tuh bukan bebas, selesai tawuran diselamat tuh. Tawuran diselamat. Ditangkap sama warganya. Tawuran di kerusuhan. Ada pengendara motor yang nggak bersalah cuma numpang lewat jatuh. Udah selamat pengendara motor itu. Ya. Gara-gara dia yang orang tahu juga nggak paham. Karena ini cuma dengar aja ya. Nah, dia ngomongnya begini. Ya, dan dibeli nama baik sekolah. Lah, justru kan memperburuk nama baik sekolah ya kan. Iya. Nggak ngerti gitu. Konsep pemikiran dia kayak gimana. Pola pikir apa namanya? Pola pikir mereka kan masih belum masih pragmatis lah. Masih bawah. Namanya anak SMP kan. Salam kenal dari Cirebon, Masya Allah.
Fikri, Cirebon mana nih? Ada di Lemah Ungkup. Salam kenal juga dari Aceh ya. Jauh nih. Nah, Serem anak-anak sekarang. SMP udah tawuran ya. Jangan kan SMP loh. Kemarin kan ada kasus ini yang anak SD memperkosa temannya. Anak SD memperkosa berapa orang temannya itu. Wah. Bukan berapa orang, ada satu cewek temannya terus diperkosa rame-rame gitu. Waduh. Anak SD loh. Sila badan ngeri. Kata itu kalau nggak salah itu masih yang sempat ramai di TikTok. Kata itu 5 laki-laki, satunya lagi yang videoin. Nggak tahu deh. Makanya sebenarnya kan tolak ukur dewasa itu bukan 18 tahun sebenarnya. Tolak ukur dewasa itu ketika seseorang udah tahu seksualitas itu. Dewasa secara biologis ya. Kalau secara pemikiran mungkin belum. Tapi secara biologis dia udah dewasa, dia udah bisa membuahi gitu. Kalau nggak mungkin lah kejadian anak SD memperkosa satu orang temannya rame-rame gitu. Artinya apa? Artinya dia bukan anak kecil lagi sampai dia bisa melakukan hal itu gitu kan. Kacau sih. Anak SD kelas 6 apa itu. Artinya dia bukan anak kecil lagi. Makanya Nabi nikahin Aisyah itu umur 9 tahun. Aisyah waktu itu udah bisa dibuahi, dia beliau ya. Udah ini ya bahasanya. Udah halangan lah kalau bahasa kita. Jadi bukan anak kecil lagi gitu loh. Kalau udah ada tanda-tanda kedewasaan itu bukan anak kecil lagi. Makanya kalau sekarang kita bilang Nabi Muhammad pedofil itu kurang ajar itu mulutnya itu. Karena tolak ukur dewasa itu bukan 18 tahun. Sekarang kan itu kan 18 tahun dari mana? Kan bukan dari Islam itu. Salah satu tolak ukur dewasa kan kita udah orang bilang dewasa. Ya dewasa katanya udah bikin KTP, udah bikin SIM bukan. Walaupun ada orang udah bisa bikin KTP, udah bikin SIM, udah bikin STNK. Sorry aja nih. Iya. Kadang-kadang kita bukan itu. Tertipu. 18 tahun lebih. Ya. Ini sekarang kan banyak ngomongnya 18 plus masih 18 plus. Seolah-olah gini jadinya kan. Karena ditetapin dewasa itu 18, seolah-olah udah 18 tahun boleh lihat-lihat yang nggak benar gitu kan. Lihat nonton maaf cakap ya. Mentang-mentang udah 18 tahun boleh nonton film dewasa gitu. Padahal ya, dalam Islam tetap nggak boleh. Oke, itu tolak ukur bagi orang-orang luar oke lah. Makanya itu sebenarnya 18 tahun itu orang-orang luar. Bukan Islam kan. Barat orang luar. Bahkan bukan apa kan udah 18 tahun, iya 18 tahun, tapi masalahnya agama itu kan dari barat, kan budaya Islam, kayak gimana gitu. So, makanya banyak. Nah, ini Bang ada yang mau minta ada minta tips. Kalau masalah tobat antum aja lah. Astagfirullah. Oke, tobat ya. Ini yang beberapa saya ambil dari Pak Musyekh kita semua, Al-Mukarram Satker bersama Ustaz Somad. Nah, salah satu cara tobat seperti ya, antum kalau bisa apa ini nih namanya udah fix pengen tobat, jangan ditunda-tunda. Udah mau tobat ya kan, udah mau tobat langsung, jangan tunda. Nah, emang ada beberapa waktu yang dimana diharamkan sholat. Maka saya sarankan untuk sholat tobat saya sarankan ketika malam, ketika sepi, enak, karena lebih enak. Nah, setelah itu langsung antum mandi besar, antum mandi besar, terus wudu, sholat usul, sholat taubat, rahmatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca iftitah, renungi makanya pelan-pelan, walaupun nggak ngerti, walaupun nggak artinya, nggak apa itunya. Oke, pokoknya renungi aja, renungin Al-Fatihahnya dipahamin maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang dan tidak pernah pilih kasih. Ar-Rahmanirrahim. Allah itu Maha Penyayang sekali Maha Pengasih. Maha Penyayang ini disebutkan maksudnya Allah ini apa ya? Allah itu setiap sayang hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, Allah
sampai mau kita zina lah, mau tukang riba lah, mau tukang pukul, mau tukang langgar sumpah lah, ya tetap enggak ibadi wahai hamba, ya ibadi wahai hamba, saya Allah, terima kasih Allah, Allah telah adil dan Al-Ghafur, kan, Malik Yaumiddin, dan itu kan yang menguasai hari pembalasan. Nah, hari pembalasan ini yang menurut kita nih harus apa ya? Menurut para ulama itu tuh apa ya, salah satu makna yang berkesan lah. Makna berkesan di sini nih kayak Allah itu kan memiliki hari pembalasan. Nah, harus antum ketahui maksudnya apa ya, antum bakal dibalas oleh apa oleh Allah. Nah, pikir biar dibalasnya baik, dibalasnya surga. Nah, itu harus gimana? Biar dibalasnya nanti misalkan antum lakuin ini, lakuin keburukan, nanti dibalasnya neraka. Nah, antum pilih yang terbaik. Nah, iya karena yang berdua, iya karena selain ini yang sering kita lain. Nih, yang sering kadang kita tahu kita Islam, kita sering tahu kita Islam, kita Islam kata pengen Islam dari lahir Islam, tapi kita nggak iya karena yang berdua iya karena selain kewajiban kita yang harusnya pada Allah, menyembah Allah 5 kali dalam sehari, mengadunya kepada Allah segala macam. Nah, kita malah lalai. Ini sering banget yang kita alami. Kita siratal mustaqim. Nah, terus sampai selesai. Nah, antum selesai sholat, istighfar. Astagfirullahaladzim, rada panjang dikit. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa la lebih panjang lagi, Allah ma'tarabila ilahi rata khalaqadani wa'ala amrika wa'ala ala jawa'alikum isqadu a'udhubikum islam masrah lakabirat alaihi wa budhan bifadlika innahu la yuridu ghairaka namanya sayyidul istighfar. Ini yang menurut saya ini tombatan nasuha ini benar harus kalau udah ada keinginan langsung lakuin sebisa mungkin langsung. Nah, monggo Bang Eja barangkali mau nambahin itu pesannya. Udah ini sih udah mewakili banget itu, udah nggak usah lagi ditambahin. Intinya kalau memang mau tobat nasuha ya intinya diniat di hati itu betul-betul memang menyesali kan, nggak mau ngulangin lagi. Tapi kalau misalnya besoknya tergoda lagi untuk melakukan hal yang sama, ya coba mungkin ya ini bukan secara ubudiyah, bukan secara ibadah, tapi kayak alihkan kepada sesuatu lain gitu misalnya. Jadi kalau misalnya lagi sendirian nih, nah, ya lagi sendirian ke pintas pikiran-pikiran kotor gitu kan, pengen buka-buka yang kotor lah gitu. Ya laki-laki lah, ya kita di sini ngobrol sebagai laki-laki lah, nggak usah sok-sok ini ya. Kalau sendiri tau lah laki-laki ngapain gitu kan. Jadi kalau misalnya udah kepintas pikiran kayak gitu, coba alihkan ke hal yang lain misalnya. Misalnya ngapain? Jangan sendirian di dalam rumah misalnya. Di rumah lagi sendirian, coba keluar ke depan rumah di teras duduk. Kalau misalnya ngerokok ya nggak apa-apa, ngerokok aja. Karena apa? Karena nonton yang nggak bagus itu ketika saya sendiri itu lebih berat dosanya daripada ngerokok. Ngerokok ini masih ada yang menggolongkan haram, masih ada yang menggolongkan makruh, bahkan ada yang menggolongkan mubah gitu. Coba dialihkan ke kegiatan yang lain misalnya. Kalau suka baca buku, malah lebih bagus gitu kan baca buku. Bukan merokok gitu. Tapi kalau misalnya keluar dengan cara mengalihkan merokok atau hal-hal yang lain misalnya, ya dilakuin aja selagi itu mudaratnya lebih kecil daripada dosa yang kita lakukan. Dan itu efektif. Cara itu efektif. Alhamdulillah saya udah coba itu. Efektif banget tuh cara itu. Apalagi kalau misalnya kepikir mau misalnya macarin anak orang gitu. Coba alihkan ke kegiatan lain misalnya. Kita misalnya kesepian nggak karena nggak punya pacar gitu. Coba alihkan kegiatan misalnya ngapain olahraga gitu. Jadi ada kesibukan lain gitu. Jadi distraksinya itu nggak terlalu berat. Dan tobat kita bakalan lebih gampang kalau kayak gitu. Jadi itu kan sebenarnya ada penelitiannya, cuman saya lupa penelitian dari mana itu kan. Pokoknya orang luar lah itu. Kalau misalnya kita terdistraksi, coba cari pengalihan situ. Itu cara mempertahankan lebih mudah kata dia. Dia bukan berbicara soal maksiat ya, tapi dia berbicara soal pengaruh negatif gitu. Enggak tentang maksiat karena dia bukan orang muslim gitu. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang mendorongmu untuk melakukan kegiatan negatif, coba alihkan kegiatan yang lain. Ke kegiatan negatif yang lebih sedikit ininya, mudaratnya kata dia, yang lebih sedikit keburukannya. Jadi coba dialihkan. Jadi kita nggak cuma ngomong dalil di sini kan, ada penelitiannya juga gitu. Coba dialihkan aja. Biar tobatnya lebih istiqomah kan.
Kalau cara tobat nasuha ya kayak dijelasin sama ini tadi, sama si Angga tadi, udah semua itu. Mandi tobat ya kan, sholat tobat, udah. Masalah tobat mungkin bisa. Masalah tobat mungkin bisa kali. Mandi tobat gini, Nggak bagus lagi antum. mandi tobat sama kayak mandi junub kan? Tata caranya kan? Ya, mandi junub. Atau mandi biasa juga bisa. Beda niat kan? Ada iya beda. Kalau kayak mandi besar tapi udah. Saya mah kalau misalnya nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Indonesia-nya apa? Nah itu tadi pertanyaan belum dijawab tuh. Cara sholatnya khusyuk itu bang. Nah, gantian. mau secara dalil atau secara penelitian? Wih, secara penelitian nggak tuh? Secara penelitian. Jadi mungkin sedikit aja lah ya, nggak usah panjang-panjang kali. Jadi cara supaya sholat kita khusyuk, kita pertama bangun kedekatan sama Allah. Jadi kita ketika sholat itu merasa seolah-olah ditonton sama Allah gitu loh. Dan kalaupun kita nggak merasa lagi ditonton sama Allah ketika sholat, percayalah bahwasanya ya, walaupun kita nggak merasa Allah nonton kita, percayalah bahwasanya memang kita nggak ngelihat Allah gitu kan, misalnya ya Allah ngelihat kita gitu loh, tinggal dibalik aja gitu. Jadi sebenarnya masalah ini kan, masalah khusyuk nggak khusyuk ini kan tergantung kita juga seberapa seberapa prioritas sih kita sama Allah gitu. Kadang-kadang lagi sholat pun kita bawa urusan dunia gitu. Makanya sampai muncul istilah itu apa namanya, Ustadz Somad juga yang bilang kalau nggak salah, dia sholat tapi di antara langit dan bumi gitu. Di tengah-tengah dia sholat tapi mikirin langit dan bumi gitu, terbang deh. Artinya sholatnya nggak khusyuk gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ninggalin semua urusan dunia ketika sholat itu, maka khusyuk kita di situ. Dan percayalah bahwasanya ketika kita merasa nggak ngelihat Allah, Allah ngelihat kita gitu. Makanya nanti kalau kita udah membangun kedekatan sama Allah, nanti terbangun yang namanya itu idrok silabillah. Idrok silabillah itu ya kayak rasa bahwasanya kita itu terikat sama Allah, terikat sama hukum syara gitu. Makanya setiap kita mau ngelakuin segala sesuatu, kita bakalan nanya, ini dibolehin nggak ya sama syariat? Ini dibolehin nggak ya? Itu namanya idrok silabillah. Kalau udah muncul kayak gitu, berarti kedekatan kita sama Allah udah terbangun. Itu salah satu barometer juga gitu. Tapi kalau kita ngelakuin sesuatu nggak nanya, ini dibolehin agama nggak ya? Ini dibolehin agama nggak ya? Kalau kita nggak nanya kayak gitu sebelum ngelakuin sesuatu, artinya barometer kedekatan kita sama Allah belum ada. Idrok silabillahnya belum terbangun. Makanya bersyukurlah kalau misalnya antum pengen ngelakuin satu hal, nanya dulu dalam agamanya boleh nggak gitu. Karena kebanyakan orang kan misalnya dalam perkara nyari duit lah gitu kan. Dalam perkara nyari duit, kebanyakan orang di situ lupa. Main trading, nggak tahu dia hukum trading itu kayak mana. Akhirnya karena nggak tahu ya dia buat aja gitu. Dalam Islam kan kalau nggak tahu hukumannya ringan gitu. Dia nggak tahu bahwasanya di Islam juga ada dosa nggak tahu gitu loh. Dosa nggak mencari tahu gitu. Makanya kalau kita nggak bertanya ini dibolehin agama atau enggak sebelum melakukan sesuatu, artinya idrok silabillah kita belum terbangun. Keterikatan kita sama Allah belum terbangun. Makanya kalau idrok silabillah kita udah terbangun, sholat kita juga khusyuk. Gitu. Udah jam berapa ya? Jam 3 kayaknya. Jam 3. Oh iya, jam 2.52 sini. Seru pokoknya seru lah obrolan ya. Ini izin ya. Ini seru nih. Ini izin ya, ini abang rekam dari tadi nih. Apa sih? Udah 40 menit. Nah, nanti coba dicek aja di YouTube. Saya juga ngerekam tadi. Nanti cek aja di YouTube Bang Eja. Mulai dari obrolan penting sampai obrolan nggak penting dibahas. Nanti kalau mau teman-teman yang mungkin yang mau lihat keseruan pembahasan di awal tadi, yang mau lihat keseruan pembahasan di awal, boleh nanti cek YouTube Bang Eja. Ini kita rekam dari awal tadi. Boleh. Izin posting ya, izin posting. Nah, tadi nih Bang, ya. Tadi saya juga izin sekitar 1 menit. Tadi lebih 2-3 detik lah. Apa masalah pacaran tuh?
Itu masalah. Karena ini ada yang masih sindir, ya. Mudah-mudahan adalah sejak sindir itu. Karena emang sih nggak jago nyindir sih kan. Apa nyindir orang pacaran? Ya orang pacarannya kan di FC tuh dia. Orang pacaran itu ganti WA dia. Ya, gagal 3 kali malah. Itu aja. Kita saran. Bang Eja. Oh, guys, channelnya Bang Eja. Besok ini. Nanti tunggu. Mudah-mudahan FYP ya. Besok ba'da asar ini abang ngisi kajian di kampus kan. Doain lancar ya. Amin amin insyaallah. Lancar, istiqomah. Selalu istiqomah jangan sementara, semangat untuk takbir ilmunya. Amin Allah.